Shalom, selamat pagi saudara, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersuka cita kalau kita masih bisa berjumpa, walau jarak memisahkan, jarak yang begitu jauh, tapi berkat Tuhan selalu, kasih setianya selalu menyertai hidup kita. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, siapkan hatimu. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah secara online. Bapa yang baik, biar kiranya Engkau mengurapi setiap kami. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan hati kami, apapun Tuhan yang menjadi masalah kami pagi hari ini, kami berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau Allah yang maha tinggi itu Tuhan turun tangan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pimpin ibadah ini dari awal permulaan sampai akhirnya. Urapi setiap kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus Engkau ambil alih setiap ibadah pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita. Berkat kemurahan-Mu, kemurahan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Haleluya. Tidak pernah lepas dalam hidup kita. Setiap hari-hari yang kita jalani,
waktu-waktu yang terus berlalu. Berkat Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Yes, amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan. Kalau kami hidup di dalam Engkau, musim boleh berganti, hari, waktu boleh berlalu, tapi kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Mari nikmati hadirat-Nya. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih, sebab kasih setia-Mu besar, mengatasi langit, dan kasih setia-Mu sampai ke awan-awan. Lebih luas
kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu. Biar kiranya Engkau bicara dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bahwa dalam nama Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami doa buat hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Mari Tuhan, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, lingkupi jagai Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu. Biar lewat perkataannya pagi hari ini, bukan kekuatan manusia, melainkan oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan yang tinggal di dalamnya. Engkau berbicara apa yang Engkau mau Tuhan, kami lakukan dalam hidup kami. Biar firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukannya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan firman-Mu itu Tuhan boleh tumbuh dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan, walaupun kami dipisahkan oleh jarak yang jauh. Tuhan, biar kiranya Engkau melawat setiap kami, menyentuh hati kami. Tuhan Yesus, Engkau berbicara kiranya. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Waktu dan tempat saya kembali. Shalom saudara. Shalom. Sukacita. Amin. Amin. Kita masih beribadah secara streaming online, tapi hal ini tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Amin. Kita bisa buka pada pagi hari ini saudara, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 22. Sudah ketemu saudara Kejadian 22? Saya mau bacakan untuk kita semua dalam terjemahan masa kini. Judul perikop adalah Allah memerintahkan Abraham supaya mengorbankan Ishak. Beberapa waktu kemudian Allah menguji kesetiaan Abraham. Allah memanggil Abraham, lalu Abraham menjawab, "Ya Tuhan," kata Allah, "pergilah ke tanah Moria dengan Ishak anakmu yang tunggal, yang sangat kau kasihi. Di situ, di sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu, persembahkanlah anakmu sebagai kurban bakaran kepadaku." Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham membelah-belah kayu untuk kurban bakaran dan mengikat kayu itu di atas keledainya. Ia berangkat dengan Ishak dan 2 orang hambanya ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari yang ketiga, tampaklah oleh Abraham tempat itu di kejauhan. Lalu ia berkata kepada kedua hambanya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Saya dan anak saya akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Nanti kami akan kembali kepadamu." Haleluya. Saudara, nanti saudara bisa baca sampai ayat yang ke-19. Namun saya akan ulangin ayat yang pertama. Beberapa waktu kemudian Allah menguji kesetiaan Abraham. Haleluya. Tentu saudara, tentang ujian atau bahasa sehari-hari cobaan, walaupun sebenarnya artinya sedikit berbeda, kita pasti pernah mengalaminya, saudara. Tadi kita sudah menaikkan lagu "Semusim Telah Berlalu". Kita tahu ya, di Indonesia kita ada berapa musim, saudara? Musim hujan, musim kemarau. Iya, itu waktu kita sekolah. Namun ternyata bukan hanya 2 musim, saudara. Ada musim namanya pancaroba. Wah, kita sering dengar kan, waduh, kalau musim pancaroba nanti ada angin yang bisa membuat kita flu dan seterusnya. Itu musim tentang cuaca. Saudara, ada juga musim bulan-bulan Oktober, September, Oktober. Itu di beberapa daerah ada namanya musim mangga. Ya kan? Oktober tuh. November, Desember
Di beberapa tempat ada musim namanya durian. Waduh, itu kalau lagi musim durian di Pangkal Pinang 50.000 perut kenyang. Tinggal pilih, nggak enak ganti. Di Jakarta 50.000 satu, itu pun mesti perjuangan nawarnya, saudara. Itu kalau datang musim durian. Memasuki Desember, Januari, di beberapa tempat ada namanya musim rambutan. Ada juga musim manggis. Ya, yang hitam-hitam nih ya kan, yang hitam-hitam tapi manis. Itu namanya buah manggis. Ada juga musim duku, saudara. Tapi bagi seorang pelaut, dia mengenal musim lain, saudara. Waduh, cuaca kayaknya mendung nih. Memasuki angin tenggara. Kalau angin tenggara datang, saudara, kapal-kapal bisa terkena ombak. Ada juga angin timur. Ada angin barat. Banyak, saudara. Musim silih berganti. Tetapi saya mau tanya, saudara. Pernah nggak saudara berapa usianya? 20 tahun? 17 tahun? Pernah nggak saudara mengalami musim hujan terus nggak pernah berhenti-berhenti? 2 tahun, 3 tahun nggak pernah ya. Musim selalu berganti. Entah bergantinya cepat, entah bergantinya lambat. Saudara, tadi di sana ditulis, kemudian Allah menguji kesetiaan Abraham. Ini yang sama-sama kita mau sama-sama pelajari, saudara. Kenapa Allah sampai menguji Abraham? Ketika Tuhan mengizinkan ujian itu harus kita hadapi, apa yang harus kita lakukan? Saya mencatat, saudara, ada beberapa ya. Wah, saya punya istri seorang guru, saudara. Dan selama stay at home ini, anak saya juga dapat tugas online. Saya pernah tanya ke istri saya, Mi, kalau kamu bikin soal, jawabannya sebenarnya kamu udah ada belum? Saya tanya begitu. Istri saya bilang apa? Sudah ada. Saudara, waktu seorang guru membuat soal untuk muridnya, dia tidak hanya membuat soal, dia juga membuat jawabannya. Maksudnya apa, saudara? Saya baca ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara, waktu seorang guru menulis soal, rupanya dia juga menulis jawaban. Artinya apa, Bapak Ibu? Percayalah, ketika hari-hari ini mungkin ada cobaan, ujian yang sedang kita alami. Percayalah, sebenarnya Tuhan sudah punya jalan keluar. Pertanyaannya, terkadang kita mencari jalan keluar sendiri. Kita tidak mau dekat sama yang punya jawaban. Misalnya kalau seorang murid, saya pernah berada melayani di sebuah kota, saudara. Seorang guru memberi les kepada muridnya. Setiap murid yang les sama dia, kalau mau ujian, jawabannya dikasih tahu bagi orang yang dekat. Walaupun itu sebenarnya nggak tahu tuh, kan kurang tepat, nggak adil ya. Tetapi bagi orang yang dekat, kalau manusia saja bisa memberikan jawaban kepada orang yang dekat, apalagi kalau kita dekat sama Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengizinkan ujian cobaan kita alami, jangan terlalu sibuk mencari jalan keluar. Amin. Deketin tuh yang punya jawaban. Karena setiap Tuhan memberikan pencobaan, mengizinkan pencobaan, terjadi ujian, sebenarnya Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Amin, Bapak Ibu. Abraham suatu hari diuji sama Tuhan. Persembahkanlah anakmu Ishak.
di wilayah Gunung Moria. Abraham tidak ambil pusing. Abraham tidak tawar-menawar, Bapak Ibu. Aduh, jangan Ishak dah. Anak yang satunya saja. Atau jangan Ishak lah. Kambing saja. Kan memang persembahan itu harus menumpahkan darah pada waktu itu. Atau domba saja. Abraham tidak tawar-menawar, Bapak Ibu. Tapi Abraham pagi-pagi benar dia belah kayu. Wah, karena pada waktu itu belum ada kompor gas, belum ada oven. Kalau ada, dia nggak usah potong kayu, dia siapin saja. Tapi bingung juga ya, nanti di gunung nggak ada listrik. Dia siapin kayu, Bapak Ibu. Sampai akhirnya dipanggil anaknya, Sak. Kalau manggilnya Is kan kurang lucu. Is kan. Sak. Mari. Bantuin Papa. Siapin kayu, bawa api, bawa pisau, panggil bujangnya dua. Ikut naikin keledai. Dia berjalan. Perjalanan di firman Tuhan ditulis sekitar 3 hari Abraham baru melihat itu gunung. Saya tanya sama Bapak Ibu. Pada waktu itu, orang kalau mengorbankan sesuatu, kalau nggak kambing, domba, lembu, sapi, burung, dan sebagainya, itu hari waktu dia mengajak Ishak, dia hanya membawa kayu dan api dan pisau. Mungkin dia sedikit membawa bekal makanan. Saya rasa Bapak Ibu, di tengah perjalanan Ishak akan tanya, Pak, kayu sudah dibawa, Papa lupa ya bawa kambing. Waktu anaknya menanya seperti itu, kira-kira Bapak Ibu, apa yang dirasakan sama Abraham? Dalam hati apa? Nah, sebenarnya kamu yang dikorbankan. Tetapi Abraham punya iman yang luar biasa. Dia berkata, nanti Tuhan menyediakan. Sementara Tuhan berkata, korbankan anakmu. Ini sesuatu hal yang menurut saya luar biasa. Karena iman punya keyakinan, Abraham punya keyakinan yang di luar rata-rata, saudara. Iman dia sudah melihat jauh ke depan. Jadi ketika pencobaan, ujian Tuhan izinkan kita alami, Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan sebenarnya sudah punya jalan keluar. Jadi supaya kita menemukan jalan keluar bagaimana? Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus punya kedekatan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Sampai Abraham berkata, nanti Tuhan menyediakan. Itu kalau Abraham tidak kenal Tuhan, dia tidak mungkin berkata seperti itu. Yang kedua, saudara, saya pernah mengikuti ujian berbasis komputer, saudara, di Jakarta situ. Beberapa orang peserta ada di ruangan, ya. Satu orang menghadap komputer. Seorang yang mengawasi, pengawas lah ya, memberi instruksi, ya, sebentar lagi, 5 menit lagi dimulai. Diberi waktu 60 menit untuk mengerjakan, silakan kerjakan dengan tenang. Waktu tiba, oke, mulai, dia pergi. Kita ditinggal. Lantas kita mulai mengerjakan, fokus. Ketika dapat soal sulit, saudara, kita mulai, naluri alamiah kita mulai bekerja. Apa? Tengok kanan, tengok kiri. Nomor 5 berat, apa jawabannya? Nomor 4, apa jawabannya? Waktu di sebelah ngasih tahu, kita urut-urut kok aneh jawabannya. Misalnya, akar dari 9, jawabannya A, 2, B, 3, C, 4, D, 5. Yang di sebelah kok jawabannya D. Kok 5 akar 9? Yang di sebelah kok jawabannya C. Kok 4? Kita mulai bingung. Kok jangan-jangan bohong nih. Jangan-jangan bohong. Rupanya Bapak Ibu, masing-masing komputer
soalnya berbeda. Sehingga saya tidak bisa melihat ke sebelah kanan, jawabannya tidak bisa melihat ke sebelah kiri. Kenapa? Soalnya berbeda. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini engkau sedang mengalami sesuatu, jangan berkata, aduh dia mah masalahnya enak, saya berat banget. Bapak Ibu Saudara, setiap orang punya ujian yang berbeda-beda. Dan Tuhan menyiapkan jalan keluar yang berbeda-beda juga. Kita nggak usah ngajarin Tuhan, nggak usah menggurui harusnya begitu, nggak usah. Kita kerjakan saja dengan sukacita. Apa yang menjadi bagian kita? Saya bacakan satu ayat. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. 1 Korintus 3 ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Rupanya tiap-tiap kita pasti Tuhan izinkan mengalami ujian. Tetapi beberapa orang akhirnya terjatuh. Beberapa orang akhirnya meninggalkan Tuhan. Beberapa orang akhirnya dia tampil cemerlang. Saudara, saya dapat ilustrasi ya, sebuah batu ya. Kita pernah mengalami di negeri kita nih, ada namanya zaman batu. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Kita, zaman dulu ada film namanya Flintstone kalau nggak salah ya. Film kartun. Kemarin kita mengalami namanya zaman batu. Di mana-mana orang jual batu, batu akik. Orang di pinggir jalan batu dibelah. Nah, proses sampai menjadi batu yang berharga, dia harus cari dulu, pilih dulu batu. Udah ketemu batu yang bagus nih, dipotong. Habis dipotong, terkadang nih direndam dulu air supaya apa? Kadar-kadar kapur dan seterusnya itu supaya lebih bagus gitu. Nggak sampai di situ Bapak Ibu. Habis itu dia dipotong kecil-kecil. Habis itu dia apa? Digrendak. Itu kalau kita gitu ibaratnya diproses Bapak Ibu. Udah digrendak, dilihat lagi, bentuk lagi. Aduh, bentuknya belum simetris nih. Diolah lagi dan seterusnya sampai mengkilap. Belum sampai di situ, dicarikan pasangan itu yang terbaik, ringnya. Nggak sampai situ, masih dikasih obat, digosok lagi sama kain supaya apa? Mengkilap. Proses demi proses dilalui Bapak Ibu. Batu satu dengan batu yang lain prosesnya berbeda. Batu keras dengan batu empuk prosesnya berbeda. Kalau batu empuk langsung main potong saja nggak hati-hati dia bisa hancur. Batu keras harus lebih. Artinya apa Bapak Ibu? Tiap kita pasti mengalami hal yang berbeda-beda. Jadi jangan pernah membandingkan persoalan kita dengan persoalan orang lain. Kenapa banyak orang gak bersuka cita? Karena dia selalu mengukur berkat orang lain dibandingkan dengan berkat dia. Oh dia enak ya, dia berkatnya banyak, mobilnya bereret, saya enggak. Ketika kita mulai membandingkan, kita akan kehilangan sukacita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya punya anak 2. Setiap hari hampir ya dapat tugas dari guru. Tugas menurut dia susah. Aduh, susah banget nih. Dia punya senjata rahasia. Dia panggil kokonya. Setiap kokonya dipanggil, kokonya datang. Kokonya bilang apa? Dedeknya bilang, kok tolong dong, aku nggak ngerti nih soalnya susah banget. Nih. Kokonya datang nih dengan berbaju sirahkan kebenaran. Nggak ya, pokoknya datang. Aduh deh, ini mah gampang banget. Itu kata kokonya. Adiknya bilang, kok aku nggak ngerti, susah banget. Ngerti maksudnya saudara? Seorang anak kecil berkata soalnya susah sekali, tapi kakaknya bilang soalnya gampang banget. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Tuhan mengizinkan masalah pergumulan kita harus hadapi,
sebenarnya itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Banyak ayat yang mengatakan itu. Cobaan-cobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, Abraham pada waktu itu diuji, kata Tuhan. Jadi, aduh kenapa nggak mempersemangat? Akhirnya Abraham taat, dia berjalan. Saya rasa Bapak Ibu, di sepanjang perjalanan pertanyaan Ishak nggak sekali. Pak, daging korbannya mana? Pak, kambing dombanya mana? Kita baca ayat yang sebentar ya. Ayat 7. Ishak berkata, "Ayah." Abraham menjawab, "Ada apa anakku?" Ishak bertanya, "Kita sudah membawa api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Abraham menjawab, "Allah sendiri akan menyediakan domba anak itu." Itu saudara, kalau kita yang mengalami hal itu, mungkin kita bisa berkata, Tuhan yang menyediakan. Mungkin dalam hati kita menangis, Bapak. Kenapa? Sebenarnya Engkau. Dan saya yakin itu berulang-ulang ditanyakan oleh Ishak. Kenapa? Karena Ishak mengenal bapaknya. Bapakku ini kalau berkorban dia selalu potong sesuatu. Kenapa hari ini tidak bawa? Pengenalan dengan orang tua itu membuat dia bertanya. Kalau dia tidak kenal, saya rasa dia tidak tanya. Karena dia nggak mengerti. Karena dia mengerti, dia bertanya. Tidak mungkin nih Bapak datang kepada Tuhan dan bawa korban. Makanya dia tanya berulang-ulang. Sampai akhirnya Bapak Ibu, sampai ke gunung yang ditentukan Tuhan. Akhirnya kayu dibuat, misbah dibuat, terus Ishak diikat. Kan bujangnya kan disuruh tunggu di bawah kan. Akhirnya Abraham angkat. Waktu Abraham angkat ini, bisa nggak Ishak ini memberontak? Kenapa Ishak nurut? Karena Ishak mengenal bapaknya. Bapaknya berkata, Tuhan akan menyediakan. Jadi hubungan seorang bapak dengan anak, seorang mentor, bapak rohani, itu sangat penting. Kita harus punya bapak rohani. Dan kita juga harus punya anak rohani. Supaya apa? Supaya iman kita semakin bertumbuh. Ketika Ishak mulai diikat, dia tidak dikatakan di situ memberontak, apa lari ke sana, lari ke sini. Enggak, dia diam saja. Sampai akhirnya setelah Ishak diikat ya, Abraham ambil pisau. Terus pisaunya diangkat. Waktu diangkat, ada sepasang mata yang tidak pernah berkedip. Malaikat Tuhan tiba-tiba teriak. Ini ada, saya sering dipercandain sama istri saya. Itu kalau orang Jawa pasti terlambat. Jadi mungkin itu malaikatnya bukan dari Jawa. Kalau Jawa kan Mas stop kan. Malaikatnya mungkin dari orang-orang yang stop. Kenapa? Telat sedikit nancep. Saudara, malaikat berkata, Abraham, jangan bunuh anakmu. Lihatlah, Tuhan menyediakan domba sebagai ganti Ishak. Bapak saudara, ketika kita baca ini, mungkin ini cerita kita ulang-ulang baca. Tapi bagaimana kalau kita mengalami hal itu? Kita punya sesuatu yang berharga di rumah. Hari-hari ini apa yang paling berharga Bapak Ibu? Hari-hari ini sembako paling berharga di negeri kita. Kenapa? Orang tidak bisa bekerja. Orang tidak berpenghasilan hari-hari ini. Banyak yang di PHK. Ketika Tuhan tanya, minta sesuatu yang paling berharga dari hidup kita, apa respon kita? Namun Abraham memberi teladan yang baik. Dia merespon. Karena dia mengenal Tuhan tidak mungkin mencelakakan aku. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera.
Saudara, ada sebuah lagu ya. Saya tidak terlalu pintar nyanyi, tapi saudara mungkin yang seangkatan saya tahu lagu ini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, di saat-saat seperti ini, ketika kita fokusnya terhadap masalah, kita akan kehilangan sukacita. Tapi lagu ini menulis, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Mari kita coba mengingat kebaikan Tuhan. Oh iya ya, tahun kemarin saya ditolong. Oh iya ya, kemarin saya ditolong Tuhan. Oh iya ya, kemarin saya hampir saja kecelakaan tapi selamat. Oh iya ya, anakku lahirnya normal, harusnya sesar. Kalau sesar 10 juta, karena normal cuma 2 juta. Ketika kita mulai menghitung berkat Tuhan, kita akan dibangkitkan iman kita. Jangan terfokus sama masalah, Bapak Ibu. Mari kita fokus sama rencana Tuhan yang baik. Ada satu ayat, 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakannya. Jadi mengapa Tuhan terkadang mengizinkan kita harus mengalami ujian? Karena supaya iman kita dimurnikan, Bapak Ibu. Seperti batu tadi, seperti emas harus diproses melalui derajat yang tinggi. Batu permata, semua butuh proses sampai akhirnya kita melihat, wow keren. Wow keren. Saudara, berapa banyak ujian yang kita alami, berapa berat, semakin berat artinya iman saudara semakin bertumbuh. Karena bayilah hanya makan susu, kata firman Tuhan. Susu diberikan kepada bayi, tetapi orang dewasa diberikan makanan keras. Semakin keras pergumulan hidup kita, menandakan kita semakin bertumbuh. Tetapi kita jangan lengah, kita tetap mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan mengizinkan kita harus mengalami ujian? Agar kita memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan. Saudara, kalau semua baik-baik saja, kita tidak terlalu merasakan pertolongan Tuhan. Kalau di rekening kita ada duit 1 miliar, beras cukup, istri cantik, anak, S2, S3 semua oke, fine-fine saja, kita bisa lengah. Terkadang kita dihadapkan sama sebuah jalan yang buntu. Depan buntu, ke saudara buntu, ke kerabat kita buntu, belakang kenalan kita buntu. Sampai Tuhan izinkan kita menengok ke atas. Tuhan, tolonglah. Supaya apa kita menghadapi ujian? Supaya kita punya pengalaman bersama Tuhan. Abraham ketika dia melakukan ujian dengan setia, waktu pisau sudah diangkat, dia punya pengalaman pribadi. Pengalaman demi pengalaman Abraham lalui. Dari semenjak semula, pergilah ke negeri yang belum dikasih tahu tujuannya, coba. Tapi itulah Tuhan kita. Tuhan kita punya begitu banyak rahasia di dalam kehidupan kita. Tetapi bagi kita yang diizinkan Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah. Yang ketiga, Tuhan akan mempromosikan kita. Coba, saya ulang ayat 1 Petrus 1 ayat 7 tadi. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian
dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakannya. Coba, hari-hari ini banyak orang tuh nggak cari pujian Tuhan loh. Banyak orang ukurannya like di Facebook, like di Instagram. Dia bangga ketika, wah yang nge-like banyak nih, Facebook saya, status saya nih, bikin TikTok, like-nya banyak. Mari Bapak Ibu, kita mencari like dari Tuhan. Supaya apa? Ketika Tuhan nge-like kita nih, Tuhan suka puji-pujian, bahasa gampangnya promosi Tuhan berikan. Oh itu keren Bapak Ibu. Kalau saudara misalnya temannya bupati ngomong, tiba-tiba ngomong ke contoh ya kakak miskin. Kakak miskin ini teman saya, lagi ada acara nih, suruh dia duduk di paling depan. Itu promosi namanya. Coba bayangin, kalau Tuhan yang mempromosikan kita yang tadinya bukan siapa-siapa, tiba-tiba Tuhan mempromosikan kita. Wah, itu berkat spesial namanya Bapak Ibu. Jadi ujian diberikan Tuhan karena Tuhan mau memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu yang hari-hari ini tetap stay at home, kita jangan kehilangan sukacita ya. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas sharing firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika ujian sedang Engkau izinkan kami lalui Tuhan, sesungguhnya Tuhan Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang akan menaikkan level kerohanian kami Tuhan. Bahkan Engkau yang akan mempromosikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk taat dan melakukan Tuhan. Sekalipun Tuhan begitu banyak hal-hal yang harus kami alami Tuhan, namun kami percaya Tuhan, berjalan bersama Tuhan, begitu banyak pengalaman, mengajar kami Tuhan untuk menghitung berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, supaya kami dapat bersyukur Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Roh Kudus senantiasa berbicara dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, untuk menuntun langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, ada pengumuman. Yang pertama, kita berdoa buat Bapak Gembala, Pak Simon, yang tadi malam saya dapat kabar sedang sakit ya. Kita berdoa biar Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Kita juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, supaya perlindungan Tuhan nyata, imannya semakin mantap. Kita juga berdoa buat bangsa dan negara. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita mau naikkan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Nanti kita akan tutup dalam doa. Memuji kebesaran-Mu.
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan buat siang hari ini Tuhan, Engkau sudah memimpin Tuhan ibadah secara online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengar Tuhan, Engkau sudah memberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan. Terima kasih, tanamkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami bukan saja menjadi pendengar, melainkan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Sehingga Tuhan melalui hidup kami Tuhan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami mengarahkan tangan kami Tuhan, berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Simon Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada sakit penyakit Tuhan, virus, bakteri, apapun Tuhan yang sedang menyerang hamba-Mu ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Gembala kami Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melihat Tuhan kesaksian yang indah dari kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, beserta keluarga Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan. Urapi Tuhan, semakin hari Tuhan, boleh semakin Engkau pakai Tuhan, menyelamatkan banyak jiwa-jiwa Tuhan, baik di sekitar rumahnya Tuhan, dimanapun tempat Tuhan Engkau pakai Tuhan. Pengurapan Allah menyertai Tuhan, memberkati kehidupan pribadinya Tuhan, keluarganya Tuhan pelihara dengan sempurna. Memberkati juga Tuhan pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Oh Tuhan, baik yang di pusat, dimanapun berada Tuhan berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Wabah yang masih berjalan sampai hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sedang membentuk bangsa kami Tuhan. Engkau sedang membentuk pribadi kami, keluarga lepas keluarga Tuhan. Engkau sedang proses Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh tampil Tuhan, menjadi indah menurut pemandangan mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan kehilangan pekerjaan Tuhan, tolong. Yang membutuhkan Tuhan Yesus, kebutuhan hari-hari Tuhan memberkati Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, yang lemah biarlah Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, berkat yang sama juga Engkau berikan Tuhan kepada Presiden kami Tuhan, dalam mengambil setiap keputusan Tuhan. Seluruh jajarannya Tuhan, menteri, bupati, gubernur, semua Tuhan, kepala daerah Engkau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui wabah ini Tuhan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mengarahkan hati kami Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Mari kita akhiri ibadah siang hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.